Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Sabti Yulnita dengan NIM 8111419 Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum kerja sosial sebagai sanksi pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada awal tahun 2019, dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Wabah virus ini awal mula ditemukan di Wuhan, Cina dengan indikasi penyakit penular. Mengutip dari tulisan Sri Handayani Sagala yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap COVID-19, A Literature Review menuliskan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan COVID-19 masih rendah. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan social distance juga masih terlihat rendah, karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak. Sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar. Tindakan promotif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar bisa meningkatkan pengetahuan mereka tentang isolasi mandiri yang sesuai standar operasional prosedur. Rantai penyebaran virus corona juga harus segera dihentikan. Tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga harus berperan aktif untuk menghentikan transmisi virus ini. Hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Sehingga bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa COVID-19 harus mendapatkan sanksi pidana. Dengan memberikan sanksi pidana yaitu berupa pidana kerja sosial, pemerintah berharap agar para pelanggar protokol kesehatan mendapat efek jera dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka menaati peraturan-peraturan yang berlaku demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas maupun pendahuluan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian jurnal kali ini yaitu yang pertama, mengapa kerja sosial dijadikan sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan di dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apakah sanksi kerja sosial efektif digunakan sebagai sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19? Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian tentang kerja sosial sebagai sanksi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum pelanggar protokol kesehatan. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan studi kepustakaan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kerja sosial dijadikan sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Akhir tahun 2019, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dunia, di mana pertama kali wabah ini ditemukan di daerah Wuhan, Cina, dan diberi nama Coronavirus Disease 2019. Virus ini tidak butuh waktu lama lalu kemudian berkembang menjadi pandemi ke seluruh belahan dunia. Sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Dan secara resmi juga di Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan COVID-19 menjadi bencana nasional non-alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Pemerintah menerapkan pidana sebagai sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hukum pidana sebagai ultimum remedium yaitu
salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan sebagai upaya terakhir dalam hal menegakkan hukum. Membuat pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Sehingga bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 mendapat sanksi berupa sanksi pidana. Kebijakan pemerintah mengenai penerapan berbagai sanksi atas pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, khususnya terkait pada penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan ini sebenarnya memiliki alasan yang jelas. Kebijakan pemerintah mengenai apa yang dipakai adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan dinilai efektif dan efisien dalam mencegah penularan COVID-19. Kebijakan ini dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun daerah sebagai Inpres nomor 6 tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 mengenai memerintahkan gubernur, bupati, wali kota agar setiap daerah menetapkan peraturan yang memuat ketentuan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, ataupun penghentian penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Yang kedua, yaitu sanksi kerja sosial efektif digunakan sebagai sanksi pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencarikan alternatif jalan keluar terhadap penyebaran virus COVID-19. Kesehatan masyarakat menjadi salah satu hak yang harus dijamin secara konstitusional. Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan tentang menanggulangi pandemi COVID-19. Pemerintah dituntut bersikap tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan dengan mengingat status penyebaran virus COVID-19 masih dalam kondisi tinggi. Pemerintah melakukan berbagai tindakan dengan sanksi pidana kepada para pelanggar protokol kesehatan dengan status kesalahan berat akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadikan contoh bagi warga negara yang lain. Dalam praktik di lapangan, penerapan sanksi kepada para pelanggar prokes COVID-19, para petugas di lapangan hendaknya bertindak proporsional dan tetap berpegang teguh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Penegakan hukum di lapangan memang seringkali menuntut adanya keluasan. Namun, para petugas yang berada di lapangan harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Perundang-undangan yang telah dibuat menjelaskan bahwa sanksi yang bersifat alternatif ditandai dengan penghubung, sehingga menjadi peluang bagi para petugas untuk bersikap lebih arif dan bijaksana. Bersumber dari asas hukum pidana ultimum remedium, sekiranya sanksi seperti kerja sosial atau denda administratif yang memberatkan warga secara finansial di saat susah ini hanya dilaksanakan sebagai alternatif hukuman paling akhir, manakala teguran lisan ataupun tertulis sudah tidak diindahkan sama sekali. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.